Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah dan doa sebelum belajar. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah kita pahami jika disusun dalam bentuk diagram. Berikut adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Keempat, gagasan pokok adalah inti. Dan yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabangnya. Perhatikan paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa. Misalnya, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Gagasan pokok pada paragraf ini terletak pada kalimat pertama. Nah, apakah kalian masih ingat jenis paragraf apa jika gagasan pokoknya ada pada kalimat pertama? Jadi, jenis paragraf jika gagasan pokoknya ada pada kalimat pertama adalah jenis paragraf deduktif. Kalau gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir, namanya adalah paragraf induktif. Karena gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, maka kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat adalah gagasan pendukung. Nah, untuk lebih bisa memahaminya, kita bisa membuat dalam bentuk diagram. Contohnya seperti ini. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, diagram yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti ini disebut juga dengan peta pikiran. Peta pikiran dapat diartikan sebagai cara menyajikan ide dalam bentuk diagram. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Nah, apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Tujuannya adalah untuk membantu memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Cara membuat ringkasan yang pertama, membaca teks secara berulang-ulang sampai paham, hingga kita mengetahui isi teks dan maksud dari penulis. Kedua, membaca per paragraf dengan cermat sambil mencatat gagasan pokoknya. Ketiga, menggunakan kalimat baru dalam menggambarkan isi tulisan dengan urutan yang sama seperti teks asli. Dan keempat, menyusun paragraf dalam kalimat tunggal. Caranya dengan meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui, Allah menciptakan organ tubuh kita dengan bentuk yang sempurna. Salah satunya adalah indera pendengaran. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan suara alat musik. Nah, apa saja bagian dari indera pendengaran? Dan juga bagaimana telinga kita dapat mendengar?
Ayo kita simak penjelasan berikut. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Telinga juga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorekkan telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, dokter yang memeriksa tentang telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Kemudian, jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, seperti itu tadi penjelasan mengenai bagian indera pendengaran dan cara telinga kita dapat mendengar. Dengan indera pendengaran, kita dapat mendengarkan bunyi atau suara. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.